Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad, lianna hadhihi alhayata ad-dunya la'ibun wa lahwun lizadil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinillahi samad. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع لمصالح العباد فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى أرسله إلى دار الرشاد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان للاعتماد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد. أما بعد، صلاة الله سلام الله على Moga-moga salawat salam kita menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, moga-moga kecintaan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus mengikuti jejak langkah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Moga-moga Allah terus menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dikasih kekuatan sama Allah, kita sulit untuk ibadah. Ya, makanya kita juga harus perhatikan, kan kita ini Allah ciptakan dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ini ada di sini di dunia ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, niatkan kebaikan-kebaikan itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar di masjid, tapi apa yang kita lakukan, apakah kita kerja, apakah kita ngurus rumah tangga dan lain sebagainya, niatin sebagai ibadah. Maka kemudian perlu kiranya ya, kajian subuh pada pagi hari ini saya diminta untuk mengisi syarat amal diterima itu apa aja sih, ya kan? Kita ini ibadah, amal ibadah, beramal, tapi gimana caranya diterima? Kenapa? Karena ibadah itu punya potensi, dua potensi. Amal yang kita lakukan apapun bentuknya memiliki dua potensi. Pertama, ada berpotensi dia diterima oleh Allah. Ada juga ternyata amal itu tidak diterima oleh Allah. Ini dua potensi yang ada pada setiap amal yang kita lakukan. Ini kita sholat tadi, mudah-mudahan diterima. Puasa kita sebulan yang lalu, bulan Ramadan, moga-moga diterima. Kan mintanya begitu terus ya. Tapi ternyata memang ada amal itu tidak diterima. Jadi setiap amal itu berpotensi tidak diterima, berpotensi diterima, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sholawat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua amal berpotensi diterima atau tidak diterima oleh Allah, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti diterima. Kalau sholawat pasti diterima. Maka kemudian kita harus banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita itu di dunia untuk bekal kita di akhirat. Walaupun kita masuk surga bukan karena ibadah kita, amal soleh kita, ibadah kita dalam rangka memantaskan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah kita pantas dikasih rahmat dan mendapatkan ridha, lalu kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi masuknya kita ke surga, terhindarnya kita dari api neraka bukan karena amal ibadah kita, tapi bagaimana rahmat kita dapatkan apa enggak. Dan ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beramal ini dalam rangka untuk memantaskan diri dapat rahmat. Pantas apa enggak sih kita dapat rahmat? Selain kita ibadah dalam rangka syukur kepada Allah, karena Allah sudah ngasih nikmat sama kita yang begitu luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat Allah nggak bakalan bisa dah. Jangankan kita ngitung zahirnya, batinnya, zahir batinnya, zahirnya saja nggak bakalan bisa. Nah ini kita karena udah dikasih nikmat banyak, kita syukur. Syukurnya apa? Pakai sholat. Syukurnya apa? Pakai sedekah. Syukurnya apa? Pakai zakat. Syukurnya apa? Pakai berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam rangka syukur. Nah, lalu syaratnya apa? Amal ibadah itu, ini kan syarat itu maksudnya apa? Yang tertera di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun semuanya tergantung Allah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Paling tidak ada upaya kita. Ini kira-kira diterima apa enggak nih, gitu kan? Walaupun tidak bisa kita mengidentifikasi, apalagi sampai menjudge orang
ibadah kamu nggak diterima loh, gitu kan umpamanya. Bukan dalam rangka itu kita kajian subuh pada pagi hari ini. Jangan sampai keluar dah tuh dari mulut kita, itu ditolak, itu nggak bisa itu, gitu. Bukan dalam itu, bukan dalam hal itu. Akan tapi ke dalam diri kita, nih kira-kira nih ibadah saya ini udah mendekati kriteria yang disampaikan oleh agama apa enggak nih, gitu kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita mana yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Jadi amal yang paling baik itu kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam arti bukan siapa yang menang, akan tetapi ayo kita mendekati ahsanu amala. Inilah yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kayak gimana, zakat yang kayak gimana, ya kan? Sedekah yang seperti apa, ngaji yang kayak gimana, punya ilmu, cari ilmu tuh bagaimana sih yang diterima sebagai amal itu, dan lain sebagainya. Kan kita ibadah bentuknya banyak, amal soleh ini bentuknya banyak. Ada minimal 2 yang harus kita garis bawahi ketika beramal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, niatnya karena Allah. Dalam arti ini adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu amal yang ikhlas. Semua bentuk amal soleh harus ada niat karena Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, berumah tangga karena Allah, cari duit karena Allah, bertani karena Allah, jadi tukang ojek karena Allah. Apapun yang kita lakukan, ketika itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat itu sebagai amal soleh di sisi Allah. Dia bakal diterima itu amalnya. Kadang-kadang ada orang yang berkegiatan seperti halnya dunia, tapi dia benar-benar karena Allah, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Tapi ada orang yang berkegiatan, beraktivitas seperti halnya dia seperti aktivitas akhirat, tapi dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dicatat sebagai amal yang bukan amal yang soleh atau tidak diterima oleh Allah. Ini poinnya sebenarnya. Ini yang pertama, niatnya karena Allah apa enggak. Makanya kemudian apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin anada ifardhi syahri ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Jadi semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bahkan kita mau berangkat cari duit, kita mau kerja, kita mau bertani, kita mau berladang, kita mau ngojek, kita mau dagang, bismillahi tawakkaltu
'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kita makan aja, Pak, kita makan, Bu, kita makan nih. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita makan, baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lupa kita, belum ingat Allah ketika makan, padahal itu yang ngasih rezeki makan adalah Allah. Apa diajarkan dalam agama kita? Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua yang kita lakukan harus pakai bismillah. Jadi apa? Allah dulu nih. Ikhlas. Ikhlas. Maka pantas dalam kitab fikih selalu saja ketika kita baca kitab itu atau kitab hadis, di sana lembar pertama atau hadis yang pertama ditampilkan di dalam pelajaran hadis itu atau kitab hadis itu bab tentang niat. Ini penting. Toharoh niat. Mau sholat niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan amal itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyah, tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang kita lakukan itu, apa yang kita dapatkan itu tergantung daripada niat awal kita. Ini sebenarnya hadisnya panjang, membahas tentang hijrah sebenarnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa orangnya yang hijrah karena Allah dan Rasul, fahajaru ilaihi, dia akan dapat Allah, dia dapat Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kalau dia hijrahnya karena dunia, kalau dia hijrahnya karena perempuan yang pengen dinikahin, fahajaru ilaihi, dia hijrahnya ya dapatnya itu. Jadi amal itu tergantung daripada niatnya. Kita niat amal karena Allah, ya dapat Allah, dapat ridha Allah. Ini yang disebut dengan setelah niat wa ghoyah. Kita ada niat, ada ghoyah. Niat karena Allah, ghoyah tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Enggak, buat apa kita melakukan sesuatu kalau Allah enggak ridha? Ngaji Allah enggak ridha. Kalau orang sudah dapat ridha, hidupnya beres. Sampai kemudian ridho ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi bagian dari kita untuk mendapatkannya lewat, diantaranya adalah jalan bakti kepada orang tua. Contohnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada orang gini, saya pengen dapat ridho Allah, yang penting Allah ridho deh, gitu kan. Salat Allah ridho, semua ada Allah ridho. Tapi kemudian akan dia ganjel, ya. Salah satunya adalah gara-gara dia durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita kepengen dapat ridho Allah, kejar ridho orang tua. Kalau kita kepengen dapat amal kita diterima, ya dapat ridha Allah, gitu. Bagaimana kita dapat ridha Allah? Dapat ridha orang tua. Tidak mungkin kita dapat ridha Allah kalau orang tua enggak ridha. Makanya keridhaan orang tua yang bakal berlaku bukan hanya di dunia, akan tapi sampai kemudian nanti di akhirat,
itu orang tua itu bakalan didatangin oleh Nabi. Kalau anaknya ada di neraka lantaran orang tua tidak ridho, itu Nabi bakalan nemuin orang tuanya. Ini Pak Haji umpamanya punya anak, ya, nah, jangan Pak Haji deh, Pak Haji anaknya masuk surga ntar cuma. Ada orang tua, anaknya masuk neraka, ya, itu didatengin sama Rasulullah. Umpamanya namanya orang tuanya Tukimin gitu ya. Tukimin, ya Rasulullah. Itu di neraka nama ada anakmu, betul apa enggak? Si ini fulan. Oh iya betul. Itu tolong kamu ridhoin. Itu ada di neraka, kasihan. Sampai segitu Rasulullah tuh belainnya umatnya. Ya Allah, anak saya di neraka, katanya gitu kan. Ya Rasulullah, saya ridho. Baru tuh Rasulullah minta ke Allah untuk mengangkat itu si pemuda atau anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya kemudian kita hati-hati banget masalah orang tua, ya. Masalah orang tua hati-hati banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Selain niat, yang kedua adalah kaifiyah. Apa? Kaifiyah. Niatnya udah benar karena Allah, ya kan? Udah lurus karena Allah. Tapi yang keduanya harus diperhatikan. Cara, kalau kafiyah caranya. Jadi selain niatnya yang benar, caranya yang benar. Coba deh, apa aja, ya? Kita kan sering ngomong begini. Ya Allah, padahal saya niatnya bener loh sama dia gitu kan. Iya, niat kamu benar, tapi caramu itu kadang-kadang salah gitu kan. Itu beramal sosial tuh, begitu tuh. Sama sholat gitu. Niat karena Allah. Saya mau berangkat sholat subuh, niat karena Allah. Ya telat, umpamanya gitu kan. Dia sholat sendiri, sholat subuhnya 3 rakaat. Diterima nggak tuh kira-kira? Agak. Jadi selain niat, kaifiyat juga kudu paham. Gitu loh. Niatnya karena Allah, zakat fitrah, habis sholat id. Tuh. Niatnya karena Allah, zakat fitrah, habis sholat id. Ya dinilainya bukan zakat fitrah, sedekah itu mah. Niatnya karena Allah, ya Allah saya beli kambing ini ya Allah. Di luar 10, 11, 12, 13. Tanggal 14 dia baru nyembelih. Jadi selain daripada niat yang benar, kaifiyah yang benar. Niatnya yang ikhlas, caranya yang benar. Gitu. Bagaimana cara yang benar itu didapatkan? Ngaji. Karena cara itu akan bisa kita ketahui dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan cara beramal, ya di pengajian. Tanya sama guru, tanya sama ulama. Ngaji nggak pernah. Ini syarat ilmu itu talaki ya. Syarat ilmu itu bertatap muka. Boleh kita cari informasi dari mana-mana, boleh, silakan. Baca buku, lihat YouTube, boleh. Tapi syarat ilmu itu bertatap muka. Jadi ngaji kayak gini nih termasuk bertatap muka. Jangan kemudian kita ngoprek sendiri itu ilmu, yang datang adalah setan. Yang datang setan. Kitab seabreg-abreg, selemari, buku setoko Gunung Agung Gramedia dibeli semua, pindahin ke rumah umpamanya. Dibaca sendiri tanpa adanya guru, bakalan sesat. Saya yakin itu. Itulah pentingnya guru. Apa kemudian Nabi Muhammad tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah?
awal hingga akhir. Allah kasih semua ilmu kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ngajarin kita bertatap muka dengan malaikat Jibril. Itu yang hadis tentang iman, Islam, ihsan. Datang malaikat Jibril pakai jubah putih, rambutnya putih, mukanya bersih, nanya tentang iman, nanya tentang Islam, nanya tentang ihsan. Habis itu pergi. Itu siapa sih tamu? Kata sahabat-sahabatnya. Datang-datang udah langsung duduk, ya kan? Duduk di depan Nabi Muhammad, dengkul sama dengkul nempel. Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, apa itu ihsan? Habis itu dijawab sama Nabi Muhammad yang akhirnya menjadi rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Itu malaikat Jibril lagi ngajarin sama kalian tentang 3 hal tadi. Artinya apa? Di situ ada talaki, berhadapan. Makanya ngaji Quran juga gitu kudunya. Jangan di kaset terus, di YouTube terus tuh ngaji Quran. Ya, adepin tuh guru. Ya, salah-salah kan akhirnya kan dituntun sama guru. Makanya anak kita, cucu kita ditaruh di pengajian, ditaruh di madrasah, ditaruh di pesantren, bawa ke sini diajarin sama ustadz ke masjid untuk diajarin agama talaki. Kalau bapak bisa ajarin sendiri, ya harus adep-adepan. Ya, makanya kemarin apa namanya, ya termasuk adep-adepan juga sih daring itu ya. Cuman nggak sedetil bener-bener hadap-hadapan Pak. Ya, belajar online tuh. Ya. Saya pernah kemarin tuh ngajar online ke Belanda. Ada komunitas mahasiswa Indonesia yang S2 di sana. Dia belajar ngaji sama saya online. Online apa pakai apa namanya? Virtual ya. Itu waktunya cuma 1 jam, ada umpamanya 10 orang. Kan kita tahu, udah gitu terganggu juga kan kadang-kadang suara itu. Dia bener apa enggak nih makhorijul hurufnya? Nah itu boleh sebenarnya. Itu termasuk talaki, tapi jangan begitu. Kalau bisa mah datang ke guru. Berkahnya beda Pak. Berkahnya beda, terus diawasinnya beda. Tuh. Nah, kembali bahwa amal itu diantaranya adalah kaifiyah yang bikin amal diterima. Caranya yang benar. Ada orang dulu, ini anekdot sebenarnya. Anaknya dia tidak kirim ke pengajian karena memang bapaknya sibuk cari uang, ibunya sibuk main TikTok. Jadi anak terbengkalai, main game terus, ngaji enggak, sholat enggak, boro-boro sholat, tahu tata cara sholat juga enggak. Besarlah ia, akhirnya dia nakal, kerjaannya nyolong, mencuri. Astagfirullahaladzim. Dia berangkat sholat Jumat ke Bani Umar lah umpamanya, berangkatlah ke Bani Umar sholat Jumat. Milih dia kan, biasanya kalau di Bani Umar yang sholat Jumat sendalnya bagus-bagus, terutama sendalnya ustadznya, swallow. Kan yang laku kan swallow terus. Akhirnya dia duduk di masjid dengerin khutbah. Setelah itu dapat hidayah nih ceritanya, di tengah-tengah khutbah dia pulang. Emang ke masjid juga dia niatnya mau nyolong, bukan mau sholat, boro-boro tahu tata cara sholat. Itu dengerin apa kalam-kalam yang disampaikan oleh khotib,
Allah juga kasih hidayah buat dia. Dia balik lagi nggak jadi mencuri. Pulanglah ke rumah nangis sesenggukan dia. Berderai air mata, ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku, ya Allah. Akhirnya singkat cerita, maghrib menjelang. Dia memakai sarung orang tuanya, baju koko orang tuanya, pakai peci orang tuanya. Mau berangkatlah ia ke masjid. Benar-benar ini mau sholat. Sampai di tengah jalan, ketemulah dengan teman yang seprofesi. Kata temannya, mau kemana kamu? Mau sholat saya. Anggap saja ini nama temannya Edi ya. Ada nama Edi di sini? Nggak ada ya? Si Edi ini, kamu nggak pernah sholat. Kita namain siapa yang tobat ini ya? Japen ya. Nah, akhirnya si Japen, saya mau sholat, saya udah tobat kepada Allah. Allah sudah kasih hidayah buat saya. Emang kamu tahu tata cara sholat? Itu dia, saya nggak tahu tata cara sholat. Tapi Edi sok tahu. Dengar-dengar nih, kalau sholat berjamaah di masjid itu gerakannya sama. Dengar-dengar kata dia. Emang sama-sama nggak pernah ngaji nih orang. Jadi kamu kalau sholat di masjid, ikutin aja tuh gerakan orang yang ada di sekitar kamu. Akhirnya dia berangkatlah ke masjid itu. Ingat pesan Edi. Sampailah di Masjid Bani Umar. Dia celingak-celinguk, tengok-tengok. Orang-orang takbiratul ihram, dia ikutin takbiratul ihram. Pada saat walad dolin amin, orang nyebut amin, dia ikutin amin. Masalahnya kalau di musola atau di masjid itu kadang-kadang ada saja anak yang bercanda di dalam masjid tuh. Akhirnya dia pernah mengetahui ini si Japen pernah nyolong sendal orang tuanya. Akhirnya dia bisik-bisik sama temannya. Ini kan Bang Japen nih yang nyolong sendal orang tua saya, kita kerjain. Akhirnya bagian belakangnya dicolek sama tuh bocah. Lagi ruku. Apa pikiran Bang Japen? Ingat pesan Edi tadi di tengah jalan. Jadi kalau kamu sholat, ikutin gerakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Emang Japen bodoh, nggak pernah mesantren, nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke guru. Apa dia pikir saat ruku? Di antara gerakan ruku adalah nyolek orang yang di depan. Kagetlah orang yang di depan. Kebetulan orang yang di depan emosian. Ini siapa yang nyolek-nyolek saya? Akhirnya itidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Ruku selesai, tidak selesai, sujudlah dia. Lagi sujud, ini bocah kecil masih godain. Dia sekarang ditabok. Apa pikiran Japen? Emang bodoh dia. Akhirnya di antara dia berpikir, oh kata si Edi tadi di jalan, ikutin gerakan orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya apa yang terjadi? Si Japen lagi sujud begini, nyolek orang yang di depan. Emosi lah ini orang. Tadi nyolek, sekarang nyolek lagi. Akhirnya karena dia emosian, dia jejak itu si Japen. Dijejak kepalanya, emang bodoh tuh si Japen. Ingat pesan si Edi, kamu ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di sekitar. Dia pikir itu lagi sujud, di antara gerakannya adalah jejak orang yang ke belakang. Itu bocah kecil dijejak sama dia. Mental. Ini anekdot. Artinya apa? Ini nggak kejadian sih sebenarnya. Ini biar Pak Haji nggak ngantuk aja. Bahwa ilmu pengetahuan itu jangan sekata-katanya. Kata orang. Apalagi orangnya di pinggir jalan. Buka kitabnya, ngaji ke guru, duduk di depan guru, benar-benar guru yang mumpuni di dalam ilmu pengetahuan yang diampu.
Jangan katanya baik. Kalau katanya saja, akhirnya apa? Kata orang begini, ikut-ikutan. Ini ada ilmu pengetahuan, oke lah, kita dapat share-sharean di WA group. Dikaji, datang ke guru. Ini ada share-sharean begini, bener nggak guru begini nih? Gitu. Datang. Jangan langsung ditelan. Banyak orang yang hanya mendapatkan katanya, akhirnya dia mudah menyalahkan orang, mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Tuh gitu. Inilah yang kemudian kita harus hati-hati beragama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kita lakukan. Pertama adalah syarat ya kita agar diterima amal kita adalah ikhlas, niat karena Allah. Apa aja kalau karena Allah enteng niat. Makanya kita ini termasuk berumah tangga kan ibadah, Bu. Orang beribadah, orang berumah tangga itu adalah ibadah. Kalau dia fokus ke Allah, bapak fokus ke Allah, ibu fokus ke Allah, ini saya yakin akan sangat mudah untuk kita menyelesaikan kalau ada problem. Kan orang keluarga mah pasti ada problemnya, pasti itu sangat dipastikan. Tapi ketika keduanya fokus ke Allah, insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Contoh gini, kita jangan pernah menganggap kita cari duit, kemudian kita sudah berbuat baik kepada istri dan anak kita, itu emang kewajiban kita, ya. Lalu kemudian kita mengatakan kepada istri kita, lalu kemudian kita mengatakan kepada anak kita, kalian itu saya kurang apa sama kalian, gitu kan? Duit udah saya kasih, apa aja kebutuhan kalian udah saya kasih, kalian kok tidak berbuat baik kepada saya, gitu kan? Ngomong kayak gitu jangan sampai kepada keyakinan penuh di hati Bapak. Kenapa? Karena Bapak berbuat baik, Bapak bisa dapat uang untuk menafkahi mereka, itu karena Allah. Kalau kita fokus karena Allah, kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan oleh istri kita dan anak kita umpamanya, ya sudah, ini karena Allah, kewajiban Allah juga tahu. Kalau kemudian kita nasihatin anak dan istri kita untuk taat sama suami, itu adalah kewajiban juga. Tapi jangan sampai kepada keyakinan penuh orang harus berbalas baik kepada kita. Akhirnya ganjel, Pak. Sama ketika kita berderma kepada siapapun, kalau sudah fokusnya ke Allah, kita nggak harus tuh ngarepin dia berbuat baik lagi sama kita. Dia mau jahat sama kita, mau baik sama kita, itu terserah dia, toh itu amal dia gitu. Saya mau udah berbuat baik kepada dia, itu karena Allah, itu selesai. Itu memang berat, Pak. Berat ya, Bu, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih, ada orang nyakitin ibu perasaannya. Ibu maafin nggak? Oke, sudah maafkan? Sudah. Apakah ibu mendoakan dia kebaikan? Karena ada perempuan yang tidak mau, bukan perempuan aja ya, karena ada orang yang tidak mau mendoakan kebaikan kepada orang yang jahat. Apalagi dia berbuat jahatnya kepada kita. Ini kita dijahatin, lalu kemudian kita maafkan dia, bahkan kita doakan dia. Bisa nggak tuh kita lakuin kayak gitu tuh? Kalau kita hidupnya karena Allah, insya Allah bisa. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurang disakitin kayak apa sama orang-orang penduduk Taif? Dilemparin kotoran, dilemparin batu, dilemparin lumpur, dituduh pelaku bid'ah juga sama itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajaran baru. Sama orang-orang Taif, sampai bocor kepalanya, sampai berdarah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah,
maafkan dia karena dia tidak tahu, dan berikan hidayah kepadanya. Kira-kira begitu. Berat tapinya. Orang udah jahatin kita, gimana caranya dia dapat celaka, gitu kan? Gitu kira-kira. Banyak orang yang begitu. Dia jahat sama saya, bagaimana caranya nih dia nih kira-kira dapat celaka? Nanti juga Allah akan membalas dia, gitu. Berapa kali saya baca status orang, karma akan berlaku seperti itu. Bahkan di acara TV ada acara karma. Tapi udah gak ada ya sekarang ya. Karma dalam Islam gak ada. Bahkan kita membalas kejelekan orang itu harusnya dengan kebaikan, doa yang baik, bukan nyumpahin. Bukan nyumpahin. Ada orang jahat, kita sumpahin, tambah jahat. Maka coba kalau gitu, ya Allah berikan hidayah kepada siapapun yang berbuat jahat kepadaku, kepada keluargaku. Ini mah orang ketika ada, nih kayaknya indikasinya saya disantet nih, gitu kan umpamanya nih. Kayaknya dikerjain orang, kerjain balik, toba itu. Udah minta perlindungan kepada Allah, beri hidayah ya Allah. Kalau kita ada pengetahuan gini umpamanya, ini kayaknya sayanya dikerjain nih. Udah kita langsung sila, minta perlindungan kepada Allah, baca ini baca itu, ya. Kemudian ya Allah terakhirnya berikan hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia. Cakep banget itu. Kita bikin benteng iya, perisai iya, kan? Dari kejahatan-kejahatan yang goib. Masih ada Pak sekarang? Masih, kejahatan goib itu masih. Kita bikin perlindungan, ya. Rumah bagaimana caranya dilindungi oleh Allah, baca Quran dan lain sebagainya, zikir yang banyak, sedekah, tadfaul bala. Selain itu kita harus mendoakan. Kalau kita, nih orang nih kayaknya indikasinya dia nih yang berbuat jahat sama saya nih, doain, ya Allah berikan hidayah kepada dia, biar dia taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah. Cakep gak tuh? Tapi apa iya kita bisa begitu? Berat Ustadz. Nah, oleh karena berat, pantas Nabi ngajarin Mu'adz bin Jabal sama kita. Kenapa ngajarin Mu'adz bin Jabal sama kita? Karena hakikatnya hadis kepada siapapun Nabi menasehati, ujung-ujungnya nasihatin umatnya, itu kita. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal itu berarti Mu'adz anaknya Jabal. Ada dua nama yang disebut, makanya radhiyallahu anhuma. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadih, menggenggam tangan Mu'adz bin Jabal. Lalu setelah menggenggam tangan Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, aku sangat mencintai kamu. Usika, aku wasiatkan kepadamu, la tada'anna fi kulli duburi salatin, jangan pernah kamu tinggalin sehabis salat, takulu, kamu mengucapkan, kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika, bantulah aku, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Nyatanya memang zikir kita masih berantakan. Tidak usah di dalam masjid, tidak usah kita bicara di luar masjid, di dalam masjid saja yang nyata-nyata kita hendak mengingat Allah, pikiran kita kemana-mana. Betul apa tidak? Ini berarti pertanda zikir kita masih butuh kekuatan dari Allah,
makanya kita tidak akan bisa berzikir tanpa bantuan Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, jangan pernah kamu berhenti berdoa sehabis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika, ya Allah bantu aku di dalam aku bersyukur kepadamu. Yang nyatanya syukur kita ini masih belum maksimal. Apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, sering sekali kita lupakan itu dalam rangka taqarrub ilallah. Hendaknya apapun nikmat yang Allah berikan, kita gunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Seringkali nikmat yang Allah kasih buat kita, kita hanya untuk menuruti hawa nafsu kita, keinginan kita, kesenangan kita, tidak untuk ibadah. Makanya kita, ya Allah, apapun nikmat yang kau berikan kepadaku, ya Allah, jadikan aku bersyukur, jadikan aku orang yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Dikasih tenaga, tenaganya buat ibadah, ya kan? Dikasih melek, meleknya buat ibadah. Dikasih tidur, tidurnya buat ibadah. Istirahatnya buat ibadah. Dikasih duit, duitnya untuk ibadah. Apa? Dikasih kendaraan, kendaraannya ibadah. Dikasih rumah, rumahnya untuk ibadah. Dikasih istri, istrinya untuk ibadah. Dikasih anak, anaknya untuk ibadah. Dikasih apa saja oleh Allah untuk ibadah. Dan ini akan kita bisa melakukan itu dengan kekuatan yang Allah berikan. Allah bantu kepada kita. Yang ketiga dalam doa ini, Nabi mengajarkan Mu'adz bin Jabal apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Tadi syaratnya sudah, niat, kaifiyah, tapi itu tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa niat ikhlas, kita tidak bisa melakukan kaifiyahnya yang baik dan benar tanpa itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita ikhtiar, kita minta kepada Allah agar Allah membaguskan amal ibadah kita. Kalau kita dibantu sama Allah, sholatnya tambah hari tambah baik, tambah baik. Kalau kita dibantu sama Allah, ibadah berumah tangga kita tambah baik, tambah baik, tambah baik. Makanya luar biasa. Ini Nabi ngajarin Mu'adz bin Jabal ini dalam rangka apa? Kan database Nabi itu bukan kayak database kita, Pak. Database Nabi itu, kalau database kita kan ada di komputer ya. Kalau Nabi mah udah di sini semua, di kolbu semua. Dan Nabi tahu bagaimana keadaan umatnya. Makanya kemudian Nabi ngasih ijazah sama kita, itu doa tuh jangan pernah ditinggalin. Coba bapak-bapak ingat gak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ini jangan tinggalin. Habis sholat, setiap habis sholat doa ini. Insya Allah Allah bantu terus kita untuk perbaikan-perbaikan dalam amal soleh kita ya. Udah jam 6, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat, dan mudah-mudahan kita terus Allah bantu kita, Allah berkahi kita, Allah bantu anak, mantu, cucu kita semuanya agar terus beribadah. Bukan hanya kita yang dekat sama Allah, tapi keluarga kita semua dekat sama Allah, ya kan? Kita sering ke masjid, tapi anak kita, cucu kita, mantu kita susah ke masjid kan repot juga, ya kan? Makanya kita terus doain dah tuh, setiap habis sholat kirimin Fatihah, anak, cucu, mantu semua kirimin Fatihah satu-satu, ya Allah, biar mereka jadi orang yang taat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.